Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herman Remedial Asad. Nama saya Jamal Salam dari kelas 9 B, nilai saya 69. Pengertian teks LHP. Bab 1 adalah teks yang berisi laporan mengenai hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena terkini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara objektif dan faktual berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Struktur teks LHP. Pernyataan umum adalah teks yang berisi laporan mengenai hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Teks ini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara objektif dan faktual berdasarkan pengamatan. Tujuan teks percobaan. Tujuan adalah maksud atau sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan atau eksperimen penelitian ilmiah. Alat dan bahan. Alat adalah benda yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan dan tidak habis setelah digunakan. Sementara bahan adalah material yang digunakan untuk membuat suatu dan bisa berkurang atau habis setelah digunakan. Hasil percobaan. Hasil adalah temuan atau data yang diperoleh dari percobaan atau eksperimen yang menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari hasil pembahasan atau analisis, memberikan jawaban atas pernyataan penelitian atau rumusan masalah, dan merangkum poin-poin penting dari tulisan. Unsur kebahasan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kalimat kompleks. Kompleks dalam bahasa Indonesia berarti yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan atau tergantung sama lain. Contohnya kompleks perumahan adalah sebuah area yang terdiri dari banyak rumah yang dibangun bersama-sama. 2. Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan frasa, kata klausa atau kalimat indron. 3. Kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk atau mengacu pada kata frasa atau hal yang telah disebutkan sebelumnya oleh teks percakapan. 4. Istilah teknis adalah kata frasa yang memiliki arti khusus di bidang tidak tertentu. Contohnya adalah veron dalam bidang contohnya lemari es, analisis data. Penggunaan kata bilangan, yaitu terdapat di nomor 5. Kata bilangan juga dikenal sebagai numeralia, adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. 6. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu atau hubungan antar waktu dalam kalimat atau antar kalimat. Bab 2. Pengertian teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks berisi ungkapan, pikiran, gagasan, atau pendapat yang disampaikan secara lisan di depan khalayak. Struktur teks pidato yaitu yang pertama salam pembuka, kedua kalimat sapaan, ketiga pembukaan pidato, keempat isi pidato, 5 penutup pidato, 6 salam penutup. Unsur kebahasaan teks pidato. Unsur kebahasaan teks pidato mencakup penggunaan bahasa yang efektif, jelas, menarik untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Pidato biasanya menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, sapaan, dan kata yang memotivasi. Selain itu, pidato juga sering menggunakan kalimat aktif, kata kerja mental, kata rujukan, dan kosakata yang bersifat ajakan. Bab 3. Pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita baik fiksi maupun non-fiksi yang bertujuan untuk mengunggah inspirasi, semangat, dan motivasi pada pembaca. Cerita ini biasanya menceritakan kisah tokoh berhasil mengatasi masalah atau mencapai tujuan sehingga pembaca merasa termotivasi atau untuk melakukan hal yang sama. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan antara dua khusus atau kalimat. Yang kedua, bentuk lampau. Bentuk lampau dalam konteks kata bahasa Inggris adalah bentuk kata kerja verb lah bahasa Inggrisnya, yang digunakan untuk menggambarkan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang terjadi masa lampau. 3. Verba mental. Verba mental adalah jenis kata kerja yang menggambar aktivitas atau proses mental seperti berpikir, merasa, dan merasakan. 4. Pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina atau frasa. Nomina kata benda atau kelompok kata berfungsi sebagai kata benda atau sebuah kalimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.